Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Mari sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah berikan sehat walafiat. Nikmat sehat walafiat yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, termasuk adalah untuk belajar. Dan mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang baik ini, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat adalah ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Pertemuan kita masih membahas tentang masalah sedekah dari bab ke-17 dalam kitab Tanqihul Qaul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun, tidaklah akan mengurangi harta benda min sodakotin, karena disodakohkan. Tidaklah akan berkurang harta benda yang kita sodakohkan. Jadi jangan ada pemikiran dalam mindset kita bahwa ketika kita memberikan sesuatu lalu kemudian berkurang. Matematikanya Allah adalah beda dengan matematikanya kita. Kalau kita matematikanya 10 dikurang 1 maka menjadi 9. 10 dikurang 8 adalah maka kemudian menjadi 2. 10 dikurang 8 jadi 2. 10 dikurang 2 menjadi 8. 10 dikurang 5 menjadi 5. Itu matematikanya kita. Tapi matematikanya Allah adalah tidak seperti itu. Kamathali habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ketika kita mampu memberikan sesuatu satu, akan tumbuh menjadi 7. 7 akan tumbuh menjadi 100 alias 700. Berlipat-lipat ganda, bahkan ada afan mudha'afa, terus berlipat dan berlipat karena kita mampu memberikan sesuatu. Maka Rasulullah sampaikan, mana kosomalun min sodakatin, harta yang kita sodakokan ini tidaklah akan berkurang, justru bertambah. Tidak ada sejarahnya orang-orang yang ahli sodakot jatuh miskin. Yang jatuh miskin adalah orang-orang yang bakhil. Yang jatuh bangkrut adalah orang-orang yang tidak pernah mendermakan sebagian hartanya. Dari mulai zaman sahabat Utsman, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar adalah bagian dari hamba-hamba pilihan Allah, sahabat Rasulullah yang tidak pernah takut kekurangan harta bendanya ketika disedekahkan. Maka berlomba-lomba bagaimana bisa memberikan yang terbanyak untuk Rasulullah, untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah. Tidak akan berkurang, yang ada bertambah. Yakinlah dari apa yang Allah sampaikan. Yakinlah dari apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa orang yang memberikan sebagian harta bendanya itu terus akan meningkat, akan meningkat. Barangkali kita tarik mundur ke belakang, belajar dari orang yang suka mancing. Ketika dia coba memberikan umpan, maka kemudian ikan akan berbondong-bondong datang untuk bisa mengambil dari makanan yang dipasang oleh pemancing. Ketika kemudian coba kita tidak memberikan umpan, maka ikan tidaklah akan bisa ke situ. Ini artinya saudara yang kami muliakan, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, pancinglah. Kalau kita pengen dapat harta yang melimpah, yang barokah daripada Allah, pancinglah dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Semakin banyak memberi, semakin banyak kita dapat. Semakin kita berbagi, semakin kita ini menumpuk. Semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak pula Allah memberikan rezeki kepada kita. Itu sebabnya tidak ada keraguan bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia memiliki harta benda, maka dia pasti akan berikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya itu adalah akan menambah pundi-pundi rezeki yang ia cari.
Dan ini sudah terbukti. Dan ini sudah dibuktikan oleh Allah dan Rasulnya. Hamba-hamba pilihannya yang mampu mendermakan sebagian harta bendanya, hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian hadis berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu syai'un azimun qalaha salasan. As-shadaqatu adapun sedekah sesuatu, sedekah sesuatu itu azimun yang besar, qalaha salasan. Nabi bersabda sampai kemudian 3 kali. As-shadaqatu syai'un azimun qalaha salasan. Sedekah itu sesuatu yang besar sampai Nabi ngomong 3 kali. Artinya bahwa orang yang ahli sedekah, Allah akan angkat derajat semuanya. Allah akan cukupi semua keturunannya. Ketika kita kemudian menyimpan, terus menyimpan, tidak yang dikeluar, maka lama-lama akan meledak. Ketika coba kita mengunci diri dari apa yang kita punya, maka Allah akan ambil paksa. Dan dengan caranya Allah. Kalau dengan caranya Allah bisa habis itu semua. Cukuplah Allah abadikan dalam Al-Quran cerita-cerita, ya, sebagai bahan renungan kita terhadap manusia-manusia yang hidup di masa lalu. Manusia-manusia yang bakhil, manusia-manusia yang tidak peduli sama lingkungan, manusia-manusia yang rakus, maka kemudian tidak ada ujung kehidupannya itu menjadi orang yang baik. Bahkan dalam kematiannya akan sulit meraih satu kematian yang diidam-idamkan oleh banyak orang iman, orang beriman dan orang Islam, yaitu husnul khatimah. Maka sedekah ini hal yang sangat besar bagi orang yang mampu memberikannya. Qala salasan, sampai kemudian Nabi ngomong 3 kali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis berikutnya adalah waqala, dan bersabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umura. As-shadaqatu, adapun sedekah itu taruddul balaa, akan menolak bala, wa tutawwilu, dan akan memperpanjang al-umura, adalah keberkahan umur. Jadi orang yang ahli sedekah, umurnya akan dipanjangkan oleh Allah penuh dengan keberkahan. Dan jangan berpikir bagi kita, kalau ada yang melihat orang yang ahli sedekah, umpamanya tangga saya ahli sedekah, tapi umurnya nggak panjang. Yang namanya umur panjang itu umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia dalam hidupnya adalah umurnya pendek, tapi itu menurut hitungan Allah adalah panjang, karena keberkahannya adalah yang panjang. Maka Nabi sampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu yang umurnya panjang tapi diiringi dengan satu amal yang baik, perbuatan yang baik. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Manusia yang jelek adalah manusia yang umurnya panjang, dikasih kesempatan oleh Allah hidup, tapi kemudian untuk melakukan sebuah kemaksiatan, kemudaratan. Maka orang yang ahli sedekah ini akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tutawwilul umura, dan memperpanjang keberkahan umurnya. Umurnya panjang tapi penuh dengan keberkahan. Umurnya panjang tapi mampu melakukan satu kebaikan, dan Allah akan setting dia. Allah akan arahkan kakinya, Allah akan gerakkan tangannya, Allah akan gerakkan pikirannya untuk selalu senantiasa melakukan satu kebaikan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang gemar melakukan sedekah. Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, mari sama-sama ayo melatih diri kita untuk coba memberi kepada orang lain, tentu dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Kalau kemudian kita mampunya baru sedikit, tidak ada salahnya lakukan dengan apa yang kita bisa. Paling tidak ketika kita melihat anak yatim, melihat bangunan musola belum jadi, melihat bangunan pesantren yang belum jadi, melihat bangunan masjid yang belum jadi, maka tergeraklah hati kita untuk menitipkan sebagian harta benda yang kita miliki. Maka insya Allah umur kita akan penuh dengan keberkahan. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita untuk berada dalam keberkahannya. Selesai bab yang ke-17 kajian kita, mudah-mudahan dalam bab ini Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang penuh dengan barokah. Akhirnya Al-Fakir undur diri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila liqa ma'assalamah, aku lakum syukran. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.